how can we support you sebagai dubes-dubes negara-negara sahabat? How can we support you in this at an international diplomatic level and bringing the companies from our countries engaging with companies here in Indonesia? What is it that you would like to see in the next 12 months that we can enable you to achieve? Terima kasih banyak. Thank you so much for your questions, the ambassador. Thank you so much. Silakan, Bapak. I answer with Indonesia ya. You use translate. Saya kira duta besar negara-negara sahabat hampir semua saya temui, khususnya yang berkaitan dengan sektor kelautan. Kita ingin menjadi global supply chains. Jadi banyak produk-produk kelautan Indonesia yang saya punya keyakinan yang bisa dibutuhkan oleh juga negara-negara sahabat, khususnya di Eropa. Kami memang belum bisa masuk ke Eropa karena berbagai hal. Kami tidak ingin protes kepada kenapa kami belum bisa masuk. Tetapi kami berusaha untuk melakukan perbaikan di internal. Jadi apa yang kurang dari kami, apa yang tidak baik dari kami perbaiki untuk supaya kita bisa sejajar dengan negara-negara lain yang bisa diterima di market dunia. Salah satu contoh adalah ketika saya bicara dengan duta besar Norwegia, saya sampaikan Norwegia penduduknya hanya 4 juta. Mereka masuk ke sini mendorong untuk salmon, tapi sisi lain saya sampaikan saya nitip juga karena marketnya Norwegia itu ada di 64 negara. Saya titip juga. Saya minta kepada mereka agar komoditi-komoditinya itu dilengkapi dengan dari Indonesia. Jadi satu sisi misalnya mereka jualan salmon tapi terus including udangnya dari kita juga dan seterusnya. Itu yang namanya partnership. Jadi kita tidak bisa lagi soal perdagangan ini untuk kemudian hebat itu kompetisi itu memang harus kita kompetisi harus bagaimana kita bisa kualitasnya bagus dan cost-nya adalah rendah. Itu yang terjadi. Dan kita harus menuju ke sana. Jadi tidak bisa kalau kita belum mampu melakukan efisiensi, belum mampu meningkatkan cost, meningkatkan kualitas yang baik, ya kita harus menuju ke sana. Itu salah satu. So far, thank you for collaboration with all the ambassador, excellency. We are already connecting with Vietnam, with Spain, and then Norwegia, Denmark, Portugal. We discussing a lot about the connectivity. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak Pak Trenggono. Thank you so much Your Excellency for the questions to Minister Trenggono. Sekarang sebagai penutup saja Pak di diskusi kita, karena jarang-jarang nih Pak langsung dialog didengarkan langsung oleh banyak pihak, langsung dari Bapak sendiri. Saya ingin closing remarks saja Pak. Baik. Mengapa Indonesia dan mengapa investasi di kelautan dan perikanan Indonesia? Silakan. Baik, jadi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya perjuangkan, ini masih ada 7-8 bulan paling tidak. Kita sudah berhasil menelurkan 2 PP yang kemudian fokus kita adalah 5 hal itu dan kemudian ada 2 yang paling penting, ada 3 yang paling penting. 5-5-nya penting, tapi saya kira 2 ini yang sangat penting, yaitu penangkapan terukur. Saya membayangkan bahwa di masa yang akan datang produk perikanan tangkap kita efisien, semakin menurun, semakin bagus, sementara budidayanya terus semakin meningkat. Karena budidaya ikan dari budidaya itu ikan yang bisa di-trace bahwa dia sangat sehat, ingredientnya tertentu, dia dikasih makan apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sudah dilakukan oleh dunia luar dan kita harus menuju ke sana. Contohnya tuna saja itu di negara-negara luar sudah dia lakukan pembesaran, dia tidak menangkap langsung dari laut, ada menangkap langsung tetapi sekarang sudah mulai banyak dengan pembesaran. Jadi saya kira belum lagi
teknologi budidaya yang disebut yang terakhir itu kami dapatkan namanya budidaya third water atau air ketiga. Jepang itu sudah sampai level sana. Nah, sementara kita masih jauh sekali, masih tradisional. Jadi bayangan saya masa depan adalah itulah Dharma Bakti yang saya bisa sampaikan selama saya ditunjuk oleh Presiden untuk mengelola sektor kelautan perikanan ini. Bagaimana membenahi tata kelola kelautan perikanan menjadi lebih baik sehingga dunia luar juga melihat bahwa Indonesia serius menangani lautnya tetap sehat dan tetap bersih, karena kalau laut sehat dan bersih itu adalah untuk kemajuan dan generasi yang akan datang.